Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan juga keluarga. Dan harapan buana anak-anak tetap menjaga kesehatan dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi lagi yaitu Al-Quran hadis tentang surah Al-Adiyat. Ya, silakan anak-anak buka buku paketnya di halaman 4, atau misalkan yang belum beli buku paket tidak apa-apa, dibuka LKS-nya di halaman 4 juga tentang surah Al-Adiyat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang surah Al-Kafirun ya. Silakan anak-anak yang belum setoran masih buana tunggu sampai minggu ini, karena kalau tidak setoran kasihan nanti tidak dapat nilai ya. Jadi buana mesti tetap menunggu. Yang belum setoran surah Al-Kafirun dan terjemahannya, buana masih tunggu. Baik, buana jelaskan sedikit tentang surah Al-Adiyat ya. Jadi surah Al-Adiyat ini tergolong surah yang ke-100 dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Adiyat ini urutan yang ke-100 dalam Al-Quran, dari 114 surah ya. Kemudian surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Kenapa dikatakan surah Makkiyah? Karena surah Al-Adiyat itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ingat, ayat itu dibagi menjadi dua. Yang satu ada namanya ayat surah dibagi menjadi dua. Satu ada nama surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Jadi yang dimaksud dengan surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi bedanya sebelum dan sesudah ya. Jadi ingat, mana ulangi, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah atau sesudah Nabi hijrah ke Madinah ya. Jadi bedanya hanya sebelum dan sesudah. Kalau Makkiyah itu sebelum hijrah, kalau Madaniyah itu setelah hijrah ya, atau setelah pindah ke Madinah. Baik. Kemudian surah Al-Adiyat ini diturunkan setelah surah Al-Asr ya. Jadi surah Al-Adiyat diturunkan setelah Al-Asr. Nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama. Nama surah Al-Adiyat itu diambil dari ayat pertama, yaitu wal adiyati, yang artinya kuda perang yang berlari kencang. Jadi surah Al-Adiyat itu artinya kuda perang yang berlari kencang ya. Kemudian isi pokok atau isi kandungan dari surah Al-Adiyat itu, yang pertama adalah ancaman Allah kepada manusia yang ingkar dan yang terlalu mencintai hartanya. Ingat, ancaman Allah yang pertama, isi kandungan surah Al-Adiyat adalah ancaman Allah kepada manusia yang ingkar kepada Allah dan orang yang terlalu mencintai harta yang dimilikinya. Karena saking cintanya kadang-kadang orang lupa terhadap penciptanya atau kepada Allah ya. Kemudian yang ketiga, nanti kelak akan mendapat balasan yang setimpal ketika nanti dibangkitkan di alam kubur. Akan mendapat balasannya terhadap amal yang diperbuat selama hidup di dunia, nanti ketika dibangkitkan setelah di alam kubur ya. Kemudian juga manusia akan menyaksikan sendiri ketika isi dada mereka ditampakkan. Nah, ini nanti Allah menceritakan bahwa ketika nanti manusia dibangkitkan di alam kubur, kemudian nanti dihisap amalnya, dihitung amalnya, ditimbang amalnya, nanti Allah akan melihat apa isi hati kita sebenarnya yang kita ucapkan dalam hati kita selama di dunia ya. Makanya kita kalau istilahnya jangan suka misalkan berbohong ya. Kita berbohong kepada manusia tidak tahu apa yang sebenarnya kita lakukan, tapi Allah yang Maha tahu. Makanya jangan suka berbohong, karena meskipun orang tidak tahu, tapi ingat Allah Maha tahu. Nah, itulah nanti akan diperlihatkan apa yang kita lakukan selama di dunia itu ya.
Baik anak-anak, sedikit Bu Hana akan bacakan surah Al-Adiyat ya, 1 sampai 10. Mohon disimak. Ya, jadi di sini Bu Hana tekankan bacaannya, baca yang benar, baik makhrajul hurufnya, kemudian tajwidnya, panjang pendeknya dan doanya ya. Mohon disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Ya, itu ya. Jadi anak-anak nanti kemungkinan minggu depan ini Bu Hana akan tetap namanya Al-Quran Hadis karena di sini diharapkan hafalan. Jadi minggu depan itu akan menghafal surah Al-Adiyat ya. Diingat dari sekarang anak mempersiapkan diri bahwasanya minggu depan itu Bu Hana akan suruh setoran surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat 1 sampai 11 dan terjemahannya ya. Silakan anak-anak menghafalkan, di bukunya sudah ada terjemahannya juga ya. Ayat dan terjemahannya silakan dihafalkan 1 sampai 11 dan terjemahannya. Bu Hana yakin anak-anak sudah hafal surah Al-Adiyat, tinggal dilatih dihafalkan beserta terjemahnya ya 1 sampai 11. Anak-anak bisa dibuka di bukunya. Baik, untuk hari ini cukup sekian dulu materi surah Al-Adiyat. Sebelum Bu Hana akhiri, Bu Hana akan kasih tugas ya, tolong dikerjakan. Bu Hana akan dikte soalnya, kemudian silakan anak-anak tulis soal di buku tulisnya. Jadi tulis soal yang Bu Hana diktekan di buku tulisnya, kemudian dijawab di buku tulis, lalu dikirim fotonya itu melalui Classroom-nya ya. Nanti Bu Hana akan nyala di situ. Baik, pertanyaannya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tulis ya. Nomor 1 ya. Ada berapa ayatkah surah Al-Adiyat? Ada berapa ayatkah surah Al-Adiyat? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Yang ketiga, tulis arti dari Al-Adiyat. Tadi sudah Bu Hana jelaskan arti Al-Adiyat ya. Tulislah arti Al-Adiyat. Yang keempat, jelaskan isi pokok surah Al-Adiyat yang seperti Bu Hana sampaikan tadi. Dijelaskan apa saja isi pokok surah Al-Adiyat itu. Yang 4 saja dulu ya. Silakan anak-anak tulis di bukunya soal yang Bu Hana tadi diktekan, kemudian dikerjakan, difoto, kemudian dikirim lewat Classroom-nya ya, anak-anak ya.